إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal merupakan sebab terbaik kebahagiaan dunia akhirat. Allah Jalla wa Ala menurunkan Al-Quran, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa Islam untuk membimbing kita dan menuntun kita kepada syukur pada Allah. Kalau kita ingin tahu bahwa kita adalah muslim yang baik, menjalankan ajaran Islam atau tidak, lihat apakah Islam kita membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Efektivitas agama yang ada dalam diri kita dilihat dari syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Semua amal ibadah orientasinya adalah syukur kepada Allah. Mengapa kita salat? Agar bersyukur kepada Allah. Mengapa kita berzakat? Mengapa kita puasa? Mengapa kita haji? Mengapa kita umrah? Semua amal ibadah yang Allah syariatkan orientasinya syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Ayat dari surah Al-Baqarah ini menunjukkan begitu kuatnya hubungan antara syukur dengan ibadah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah dengan penghambaan yang hakiki adalah yang bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya, agar kita bahagia dunia akhirat, kita harus fokus kepada syukur kepada Allah dengan dua hal: menjaga ikhlas dalam setiap amal dan berusaha untuk mengenal tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak para jamaah sekalian untuk mengulas ayat atau salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dan saya mengajak jamaah untuk memahaminya, menghayatinya bersama seorang mufassir besar, yaitu Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah dalam tafsirnya Bada'ut Tafsir, beliau menjelaskan, menyampaikan pemaparan tafsirnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kunci istiqamah. Tidak mungkin seorang bisa istiqamah tanpa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perlu kita ketahui para jamaah bahwa istiqamah itu identik dengan keberkahan. Ada istiqamah, ada keberkahan. Istiqamah itu identik dengan kebahagiaan. Ada istiqamah, ada kebahagiaan. Semua rahmat Allah Jalla wa'ala Allah curahkan kepada orang yang istiqamah.
Itulah maksud Allah Jalla wa Ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, komitmen, berkomitmen, berkeyakinan Allah Rabbul Alamin, Allahu wal Ma'bud, hanya beribadah kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian konsisten, tatanazzalu alaihimul malaikah. Kaidah ya ikhwatal iman, kalau ada suatu tempat didekati oleh malaikat, pasti berkah. Kalau ada waktu dikurumuni, dipenuhi oleh malaikat, pasti berkah. Bukankah Arafah turun malaikat? Bukankah Lailatul Qadar turun malaikat, ribuan malaikat turun? Bukankah majelis ilmu dihadiri oleh malaikat? Wahafatumul malaika. Kata ulama kaidah, segala sesuatu yang didatangi oleh malaikat pasti berkah, dan segala sesuatu di dunia yang dijauhi oleh malaikat pasti tidak berkah. Bukankah rumah yang ada gambar makhluk bernyawa, yang ada anjingnya, yang ada loncengnya, tidak dimasuki oleh malaikat? Berarti tidak berkah rumah itu. Allah katakan orang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika. Berkah dia. Hidupnya berkah. Wafatnya husnul khatimah, akhiratnya surga. Wa absyiru bil jannah. Ternyata istiqamah itu kuncinya di dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ikhwatal iman. Apa itu? Hati. Ibnu Qayyim mengatakan, sami'tu syekhana yaqul, guru kami, saya pernah dengar guru kami berkata, iyyaka na'budu itu cinta, hati yang cinta Allah. Hati yang rindu kepada Allah, hati yang cinta Allah Jalla wa'ala. Karena istiqomah yang sungguhnya istiqomah hati, bukan penampilan. Kalau penampilan hari ini kita hijrah, mengklaim diri kita hijrah, besok berubah. Makanya sungguhnya istiqomah itu istiqomah hati. Makanya tidak heran Nabi yang tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin berubah, justru beliau lebih banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub. Nabi yang tidak mungkin berubah. Doa yang sering Nabi baca, panjatkan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati. Ini doa istiqomah. Pastikan hati ini hanya untuk Allah. Cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa akan lebih dekat kepada ikhlas. Orang yang banyak berdoa akan semakin bergantung kepada Allah. La yata'allaq bil makhluk, dia tidak akan bergantung pada makhluk. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kita harus betul-betul banyak berdoa. Makanya kata Ibnu Qayyim, al-ibadatu mahfufatun bil i'anah. Ibadah kita harus selalu diapit oleh doa. Doa terus sebelum beribadah dan setelah beribadah. Seorang muslim harus lebih banyak berdoa daripada mengeluh. Seorang istiqomah, indikasinya, tandanya dia tidak banyak mengeluh kepada makhluk. Banyak berdoa kepada Allah. Dia tahu ada yang bisa menolongnya, ada yang bisa membantunya, ada yang bisa memberikan solusi terbaik. Bukan manusia. Dia tidak pernah menghinakan diri kepada manusia, hanya kepada Allah. Dia mencurahkan semua keluh kesahnya, kesedihannya. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, sami'tu syekhana yaqul, saya mendengar guru kami berkata. Tapi yang merusak istiqomah kita pada dua unsur tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua. Apa yang membuat hati ini susah mengarah ke Allah? Susah semakin cinta kepada Allah. Susah rindu kepada Allah. Susah nikmat ketika beribadah kepada Allah. Apa yang membuat kita lebih banyak curhat kepada manusia? Tapi kalau doa nggak pernah khusyuk. Mungkin khusyuk ketika kita mengalami kesulitan, ada masalah baru menangis. Tapi kalau di saat normal tidak ada apa-apa, kita tidak pernah menangis bermunajat di hadapan Allah. Seolah-olah kita tidak butuh Allah Jalla wa'ala.
Kenapa? Karena dua penyakit penghancur ibadah dan penghancur tawakal tidak kita hindari dan tidak kita kenali dan kita hindari. Guru kami Syekhul Islam berkata, yang paling merusak iyyaka na'bud, riya. Riya. Apa itu riya? Riya adalah memperlihatkan kebaikan kepada orang lain demi meraih pujian dan dukungan mereka. Jadi jelas-jelas bukan lillahi ta'ala. Padahal ini ada 2 poin yang saya ingatkan. Yang pertama, kalau kita tidak mau rusak iyyaka na'bud kita, tidak mau rusak hati kita, pertama, jangan suka memamerkan dunia kita. Jangan suka memamerkan kemewahan hidup kita. Sekarang lagi tren memamerkan kekayaan, diposting. Bagaimana kita bisa iyyaka na'bud? Rasulullah SAW, lihat, mengingatkan kita, terapkan pola hidup tertutup. Jangan suka pamer. Apa kata Nabi SAW? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kata Nabi SAW, jangan suka pamer harta. Walaupun Anda kaya, tidak usah. Karena setiap orang yang memiliki kelebihan duniawi, pasti ada orang yang iri. Selain iri juga, kalau kita suka pamer, di kita tidak, istri dibiarkan, anak iya, keluarga, harusnya kita awasi mereka. Kalaupun masalah iri, mungkin tidak ada iri, tapi kita tidak punya kepekaan. Ingat, di luar sana banyak orang yang susah, banyak orang yang miskin. Mana kepekaan kita? Apa tujuannya? Apakah seimbang kekayaan kita dengan sedekah kita? Sedekah gak seberapa. Uang miliaran sedekah mungkin setiap Jumat cuma 10.000, 50.000. Banyak dari kita tidak seimbang loh kekayaan dengan sedekah dan zakatnya. Kok pamer-pamer gitu? Kata Ibnu Qayyim, langkah awal untuk tidak riya, jangan suka pamer. Karena riya itu awalnya pamer. Suka memperlihatkan kekayaan. Kalau sudah terbiasa pamer, maka dia akan berangsur, bertahap selanjutnya kepada riya, memperlihatkan kebaikan kepada orang lain. Jaga ini. Kemudian apa lagi? Yaitu penghancur iyyaka nasta'in adalah sombong. Sombong. Doa hanya sekedar formalitas. Allah ingatkan kita, ya ayyuhan nas, antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Hei manusia, kalian itu tidak punya apa-apa. Kalian itu fakir. Jangan pernah kita menganggap doa formalitas. Ya Allah, doa biasa. Ngapain saya terlalu menyembah-nyembah kemis-kemis? Mungkin seolah-olah kita doa, tapi kita nggak ada masalah. Duit banyak, nggak ada masalah. Doa formalitas saja. Sombong gitu orang yang begitu. Kalau kita doa di saat kita tidak ada masalah sambil merengek, berarti kita orang yang merasa diri kita adalah fakir. Jangan hanya menunjukkan kefakiran kita ketika ada masalah. Ketika kita terlilit hutang, ketika kita menghadapi masalah besar, menangis kita minta tolong pada Allah, itu biasa itu. Berdoalah kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, mengemis di saat kita berada di puncak kenikmatan. Itu ciri khas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Karena kita ini dikuatkan, didekatkan kepada ibadah ketika banyak berdoa kepada Allah. Makna iyyaka na'bud, makna iyyaka nasta'in adalah banyak berdoa. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, bukan hanya pada saat sangat membutuhkan Allah. Allah Jalla wa'ala akan melindunginya dari penyakit kesombongan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani.
Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwatal iman. Setelah kita tadi mendengar pemaparan singkat seputar makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu yang pertama, jaga hati agar lebih cinta Allah, karena itu kunci istiqomah yang pertama. Selalu berdoa, jaga lisan kita. Lisan yang terjaga dengan baik adalah yang digunakan untuk lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian hindari riya. Yang langkah awalnya menghindari itu dengan tidak suka memamerkan kekayaan. Justru orang yang kayanya tanggung itu yang suka pamer, atau kekayaannya bersumber dari sesuatu yang haram. Kekayaannya tidak wajar, biasa suka pamer. Tapi yang real, orang kaya real, dia tidak suka pamer. Dan itu banyak. Karena dia seperti OKB, orang kaya baru dia. Tapi kalau betul-betul kaya, malah HP-nya biasa. Karena dia, untuk apa gitu. Tawadhu itu sebab Allah memuliakan. Orang dimuliakan orang lain bukan karena dia kaya. Kalaupun ada security menghormati kita, pembantu kita, sopir, itu karena pura-pura, karena butuh kita. Tapi kalau kita sudah jatuh, belum tentu mereka menghormati kita. Orang memuliakan kita karena tawadhu. Sudah bermanfaat dengan kekayaan, tawadhu. Jangan suka pamer dan suka memperlihatkan kebaikan kepada Allah saja. Rahasiakan kebaikan. Kemudian banyak berdoa kepada Allah agar tawakal kita semakin kuat. Puncak tawakal adalah doa. Makanya Nabi alaihissalam bersabda, la yardul qadha illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Ibnu Qayyim mengatakan, anna doa min aqwal asbabi fid dunya fi jalbil masali wa daf'il madar. Makna hadis itu kata Ibnu Qayyim, doa itu sebab terbaik yang mampu mendatangkan maslahat dan mampu menepis dan menghalau segala mara bahaya. Jadi kalau kita tahu senjata kita mukmin doa, yuk kita banyak berdoa. Semakin banyak berdoa sebagai sarana, isti'anah, semakin kita dekatkan kepada Allah, semakin kita dekatkan kepada ibadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Semoga khutbah pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan, dan semoga Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.